Halo teman-teman, serta Bapak Yosef dan Bapak Zaki selaku pengampu mata kuliah II 3150 Sistem Multimedia. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Salsabila dengan NIM 1821942 yang pada kali ini akan menjelaskan mengenai materi Media Image Compression Discrete Gaussian Transform. Nah, jadi basic idea dari DCT atau Discrete Gaussian Transform ini adalah mentransformasikan suatu gambar. Misal kita punya image F yang merupakan spatial domain. Penting tahu bahwa every image is in spatial domain. Jadi jika kita ingin convert domain spatial ini ke frekuensi domain, maka harus dilakukan suatu transformasi. Salah satu caranya menggunakan DCT. Nah, jadi DCT itu adalah salah satu teknik kompresi berupa transformasi frekuensi yang mengambil sinyal dari domain pixel atau spasial ini ke domain frekuensi. Nah, berikut merupakan rumus untuk perhitungan DCT dan inverse DCT. Jadi pada proses kompresi JPEG itu koefisien untuk masing-masing komponen pada blok gambar 8x8 yaitu fxy. Nah, untuk mendapatkan domain frekuensi FUV, maka masing-masing nilai pada komponennya itu dihitung menggunakan rumus perhitungan DCT ini. Begitu pula untuk melakukan dekompresi, untuk mendapatkan nilai masing-masing komponen fxy atau gambar aslinya, itu dihitung menggunakan rumus inverse DCT. Nah, untuk gambar JPEG, proses kompresi kan menggunakan DCT dengan mode berbasis blok, di mana gambar aslinya itu akan dipecah menjadi blok gambar berukuran 8x8. Ya, seperti contohnya pada video berikut, yang dilakukan pada JPEG adalah mengsplit tiap gambar menjadi 8x8 pixel group. Dan kemudian tiap-tiap dari pixel group tersebut secara terpisah akan di-encode dan dengan discrete Gaussian transformnya masing-masing. Ya, ini merupakan source dari video tersebut. Nah, untuk notasinya, misal menggunakan gambar satu dimensi, maka di spatial domain yaitu fx. Nah, setelah melakukan DCT, pada gambar tersebut akan didapatkan frekuensi domain fu. Nah, untuk gambar dua dimensi, spatial domainnya yaitu fxy, dan setelah dilakukannya DCT, itu akan didapatkan frekuensi domain fuv. Nah, ini adalah notasi frekuensi domain suatu gambar. Jadi, pada dasarnya, DCT itu akan menghitung koefisien frekuensi fuv untuk suatu gambar fxy. Nah, setiap koefisien frekuensi atau FUV ini mewakili jumlah kontribusi to the frekuensi UV pada suatu gambar. Namun, frekuensi gambar itu dapat divariasikan 8 cara berbeda arah U dan 8 cara berbeda arah V. Dan semuanya akan menghasilkan 64 variasi pada blok gambar 8x8. Nah, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang atas itu dia horizontal, frekuensi V. Yang ini adalah vertikal, frekuensi U. Mungkin bahwa horizontal itu menyamping, ke atas itu dia vertikal. Ini adalah blok FUV. Ya. Nah, jadi setiap kotak di sini 8x8 ini akan merepresentasikan BUV. Nah, pada kolom pertama nih, itu adalah pada kolom pertama itu adalah vertikal frekuensi Gaussian, dan pada baris pertama yaitu horizontal
frekuensi cosine. Dan untuk kotak-kotak lainnya nih, yaitu horizontal dan vertikal frekuensi cosine yang berbeda-beda. Komponen yang di pojok kiri atas itu dasarnya flat. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma punya komponen yang pojok kiri atas ini, maka cuma itu yang berkontribusi di final output. Gambar hasilnya akan kayak gitu. Kalau komponen sampingnya atau 0,1, 0,2 dan selanjutnya itu bakal jadi putih lalu akan deep down kemudian jadi hitam. Ini yang bagian sini 0,1. Nah, sehingga di pojok kanan bawah komponen yaitu punya horizontal yang ini, punya horizontal dan vertikal frekuensi yang paling tinggi atau yang paling besar. Oke, dan bisa dilihat juga dari gambar ini, semakin ke kanan itu maka frekuensinya akan semakin bertambah. Semakin ke kanan frekuensinya semakin bertambah, dan dia sama juga semakin ke bawah frekuensinya akan semakin bertambah. Oke, jadi ini adalah 64 cosine function yang bisa dikombinasikan untuk membuat 8x8 image. Oke. Nah, tiap blok gambar BUV XY ini mewakili bagaimana fXY asli akan terlihat hanya dengan satu frekuensi UV di dalamnya. Oke, pada frekuensi horizontal, tiap kolom itu memberikan semua kemungkinan variasi dalam arah vertikal, V menjaga frekuensi arah U konstan. Jadi, jika diberikan masukan blok gambar 8x8 fXY, di situ itu akan mencoba menghitung semua 64 koefisien frekuensi FUV-nya, sehingga kombinasi dari 64 frekuensi sebuah gambar BUV XY akan menghasilkan fXY. Nah, ini merupakan manfaat keilmuan sistem multimedia. Apa saja manfaat keilmuan sistem multimedia? Yang pertama, multimedia yaitu aplikasi yang menggabungkan beberapa elemen media digital seperti teks, citra, video, dan audio. Manfaatnya itu yang pertama, mengetahui lebih dalam proses-proses yang terjadi pada elemen media digital. Terus yang kedua yaitu lebih menghargai elemen media seperti audio, video, karena di baliknya itu ada proses pembuatan yang rumit. Yang manfaat selanjutnya yaitu menambah pengetahuan mengenai aplikasi atau produk yang sering digunakan atau dilihat di sekitar. Kemudian manfaat lainnya yaitu menambah pengalaman dalam penggunaan aplikasi media elemen yang belum pernah digunakan sebelumnya. Mengapa dapat dirasakannya manfaat tersebut? Karena pada keilmuan sistem multimedia itu akan mempelajari proses elemen media digital seperti perekaman dan penciptaan data digital, lalu bagaimana peralatan multimedia bekerja dan sebagainya. Selama ini sering menggunakan audio atau video yang dimana ternyata ada proses rumit pembuatannya di saat kita menikmati audio atau video. Terus juga peralatan seperti speaker, terus TV yang menampilkan suatu tayangan atau TV menampilkan suatu video, kemudian aplikasi seperti kompresi gambar, kompresi video. Hal-hal tersebut ternyata dipelajari di sistem multimedia dan hal tersebut menambah pengetahuan baru. Kemudian pada saat mempelajari keilmuan sistem multimedia, digunakannya beberapa aplikasi seperti MATLAB, Audacity, dan sebagainya. Hal tersebut menambah pengetahuan dan pengalaman baru saat mempelajari keilmuan sistem multimedia. Kemudian, siapa saja yang dapat merasakan manfaat tersebut? Semua orang dapat merasakan manfaat dari mempelajari sistem multimedia. Karena hal yang dipelajari di sistem multimedia merupakan alat-alat atau aplikasi yang selama ini digunakan oleh semua orang di kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan mempelajari sistem multimedia, orang dapat lebih efektif dalam menggunakan sesuatu serta lebih menghargai dan bijak dalam menggunakan elemen media. Kapan dapat merasakan manfaat tersebut? Elemen media seperti gambar, audio, video pasti pernah atau sering digunakan oleh
manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan mempelajari keilmuan sistem multimedia, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan bisa langsung diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan dapat langsung merasakan manfaatnya. Kemudian di mana dapat merasakan manfaat keilmuan sistem multimedia, elemen media serta multimedia dapat ditemukan di berbagai tempat di kehidupan sehari-hari manusia. Sehingga dengan mempelajari sistem multimedia, pengetahuan tersebut dapat dirasakan dan diterapkan dimanapun manusia berada. Lalu bagaimana cara agar dapat merasakan manfaat keilmuan sistem multimedia? Diketahui bahwa elemen media digunakan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun manusia berada. Dengan mempelajari sistem multimedia, banyak sekali manfaat yang didapat. Dan untuk dapat merasakan manfaat tersebut, beberapa hal dapat dilakukan, seperti mempelajari dengan sungguh-sungguh serta mengerti konsep mengenai hal yang dipelajari. Kemudian mengaplikasikan ilmu yang didapatkan ke kehidupan sehari-hari, lalu terus mempelajari hal baru dan mencari pengalaman baru setiap harinya. Kemudian membagikan pengetahuan yang didapat dari mempelajari keilmuan sistem multimedia kepada orang-orang di sekitar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.